Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Azalea Afrianto dari kelas 96 absen 21 dari SMPN 87 Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang sendi-sendi kita, terutama pada sendi diartrosis. Jadi sendi adalah bagian tubuh yang menggabungkan tulang-tulang kita. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Bayangkan, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tulang hanya akan berdekatan tapi tidak bisa menyatu. Tanpa sendi, tulang hanya bisa jadi sendu. Yang pertama saya akan membahas sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang pergerakannya terjadi satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan tulang siku. Saya akan mencontohkan gerakan pada sendi engsel. Seperti ini contoh gerakan sendi engsel pada bagian siku. Gerakannya hanya bisa satu arah saja. Penyusun tulangnya adalah tulang lengan dan tulang hasta. Lanjut ke gerakan sendi engsel pada lutut. Jadi ini digerakannya seperti ini, hanya bisa satu arah saja. Penyusun tulangnya adalah tulang paha dengan tulang betis dan tulang kering. Fungsi sendi engsel di bagian siku antara lain adalah untuk mengambil barang dan membantu kita untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Sedangkan fungsi sendi engsel di bagian lutut untuk membantu kita untuk berjalan dan juga berlari. Cara memelihara kesehatan sendi engsel antara lain aktif bergerak agar sendi tidak kaku, olahraga secara teratur, dan juga melakukan peragangan sebelum dan setelah olahraga. Selanjutnya ada sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau berotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Saya juga akan memperagakan contoh gerakan dari sendi putar. Seperti ini contoh gerakannya. Penyusun tulang sendi putar antara lain tulang tengkorak dan juga tulang belakang. Fungsi pergerakannya untuk membantu kita melihat ke arah kanan, kiri, depan, atas, bawah. Cara memelihara kesehatan sendi putar adalah yang pertama, rajin melakukan peregangan pada leher, mencari posisi tidur yang baik, dan juga menjaga pola makan. Yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sejenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah termasuk gerakan memutar. Contohnya sendi peluru adalah sendi pada bahu dan pinggul. Penyusun tulang pada sendi peluru adalah pada bahu menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Sedangkan pada pinggul untuk menyatukan tulang pinggul dengan tulang paha. Kira-kira seperti ini contoh gerakannya. Untuk contoh gerakan yang di bahu, penyusun tulangnya antara lain tulang belikat dan tulang lengan. Dan untuk gerakan pada pinggul, penyusun tulangnya antara lain tulang pinggul dan tulang paha. Pergerakan yang terjadi pada sendi peluru adalah bergerak ke segala arah. Fungsi gerakan sendi peluru untuk membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari karena jenis sendinya yang bergerak ke segala arah. Cara memelihara kesehatan sendi peluru antara lain berolahraga secara rutin, menjaga pola makan agar berat badan tetap ideal, dan juga hindari duduk terlalu lama. Sekian video penjelasan sendi-sendi yang ada di tubuh kita dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.